silaturahim. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah sama-sama istighfar kubra, lalu kita sudah manakib. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kita semua. Allah tambahkan keberkahan bagi kita semua. Amin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ini karena ada proyektor jadi kita pakai. Yang kita lakukan adalah kita mencoba untuk belajar spiritualitas. Kalau di dalam Islam spiritualitas itu adalah ilmu tasawuf. Kalau di Madinah itu ada 2 jurusan S2-nya waktu itu ya, yang kerjasama dengan IKES, yaitu Islamic Philosophy dan Islamic Spirituality. Islamic Spirituality atau spiritualitas Islam itu adalah tasawuf. Jadi kalau berbicara spiritualitas itu bisa jadi masih umum. Tapi kalau spiritualitas Islam itu adalah tasawuf. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, atau Islamic mysticism ya di dalam jurusan itu. Ada beberapa hal yang kita peroleh kalau kita belajar spiritualitas. Yang pertama, atau belajar tasawuf, lebih tepatnya tasawuf ya. Karena kalau spiritualitas itu masih umum. Belajar tasawuf itu manfaatnya banyak. Yang pertama bahagia. Nah, maka orang-orang yang belajar tasawuf itu lebih bahagia. Mudah-mudahan amin. Amin. Ada sebuah buku yang merupakan kompilasi tentang rubrik kebahagiaan. Dikumpulkanlah dari sebuah majalah zaman dahulu kala, dikumpulkan rubrik-rubrik tentang bagaimana cara bahagia. Lalu oleh para pembaca diminta, bagaimana kalau tulisan-tulisan tentang kebahagiaan ini dikumpulkan lalu dibukukan. Maka ketika dibukukan, dijadikanlah satu buku itu, artikel itu, dan diberi nama judul. Buku itu judulnya adalah Tasawuf Modern. Nah itu. Jadi buku Tasawuf Modern itu adalah buku yang merupakan kumpulan artikel-artikel susunan Buya Hamka. Nah itu. Apa kaitan tasawuf dengan kebahagiaan? Rupanya buku itu ringkasannya adalah semakin orang bersih dari penyakit kolbu, maka semakin bahagia. Semakin orang banyak penyakit kolbu, semakin jauh dari bahagia. Itu kesimpulannya begitu tuh. Contoh penyakit kolbu sombong. Orang kalau sombong susah bahagia. Penyakit kolbu adalah dengki. Orang kalau dengki susah bahagia. Nah itu ya. Kikir, orang kalau kikir susah bahagia. Tapi orang yang gak dengki mudah bahagia. Orang yang gak sombong mudah bahagia. Orang yang gak kikir mudah bahagia. Maka semakin bersih kolbu kita, semakin mudah untuk bahagia. Maka yang pertama, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita latih terus, kita mendalami ilmu tasawuf, kita mengamalkan ilmu tasawuf, mudah-mudahan kebahagiaan kita meningkat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kesolehan. Makasih. Ada kopi ini mantap nih. Silakan sambil diminum kopinya. Makanannya sambil dimakan. Paling enak dengerin ceramah sambil makan, sambil ngopi ya. Insya Allah cepat masuk makanannya. Apalagi sambil makan rengginang gitu ya, cepat masuk rengginangnya. Ceramah kagak kedengeran. Ya Allah, kriuk-kriuk tribal gitu ya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua
kedua, orang yang bertasawuf itu insya Allah lebih soleh, akhlaknya lebih bagus. Nah itu ya. Nah karena tadi itu. Oke. Yang ketiga, orang yang bertasawuf bukan hanya teori kuliah S1, S2 tasawuf, tetapi mengamalkan tasawuf. Bagaimana mengamalkan tasawuf tadi? Yang tadi dipimpin oleh Ustaz Haji Ferry Junaidi, itu adalah mengamalkan tasawuf dengan cara membersihkan qalbu. Nah itu. Maka insya Allah ibadahnya lebih nikmat. Bapak Ibu, kita ini sholat dari kecil. Kalau kita nggak pakai tasawuf, ini sholatnya bisa jadi puluhan tahun begitu terus kekhusyuannya. Ya Allah, gitu ya. Maka alhamdulillah kita ini bertasawuf, terus meningkatkan, membersihkan qalbu kita di bawah bimbingan guru mursyid. Maka alhamdulillah sholatnya mudah-mudahan makin lama makin khusyuk. Amin. Kalau belum khusyuk terus saja zikir jahri, zikir kopi, sambil sholat terus, sambil fokus ke qalbu kita, ingat kepada Allah. Nah itu ya. Emang kalau udah thariqah itu udah pasti khusyuk? Iya belum tentu. Belum tentu. Tapi minimal terus mengusahakan belajar untuk meningkatkan khusyuk. Kalau yang belajar aja belum tentu khusyuk, apalagi yang enggak belajar. Nah itu. Jadi emang udah pasti ya belum tentu gitu. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau yang belajar aja belum tentu pinter, apalagi yang enggak belajar. Nah itu. Kita lanjutkan lagi. Yang berikutnya adalah sehat gitu. Karena sehat ini ada pengaruh makanan, ada pengaruh lingkungan, ada pengaruh gaya hidup, ada pengaruh pikiran. Paling banyak kira-kira pengaruh apa kira-kira? Pikiran. Nah itu dia. Maka dengan zikir kepada Allah, pikiran kita jadi tenang, gitu kan? Kalau pikiran tenang, insya Allah bahagia, soleh, ibadah sehat, nah hadirin dan hadirin, urgensi spiritualitas. itu seperti itu. Ada orang yang ambruk bisnisnya sekaligus ambruk kesehatannya. Habis ambruk bisnisnya, dia pikirannya kalut, ambruk kesehatannya, ambruk rumah tangganya, bangkrut bisnis, finansial, bangkrut kesehatan, bangkrut mental, bangkrut rumah tangga. Naudzubillah min dzalik. Maka kalau ada orang bangkrut, cuman bangkrut finansial, harus dilokalisasi kebangkrutannya. Jangan sampai kebangkrutan finansial merambah ke kebangkrutan yang lain. Maka ketika ditanya, gimana kabar bisnis? Alhamdulillah bangkrut. Loh bangkrut kok alhamdulillah? Yang bangkrut cuman uang, yang bangkrut cuman bisnis. Tapi alhamdulillah karena saya ikut zikir terus, rumah tangga nggak bangkrut. Alhamdulillah. Nah itu. Jadi tetap sehat. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, orang kalau banyak berzikir kepada Allah, disakitin sakit sih sakit, tapi sakitnya nggak lama. Habis sakit dihapus lagi. La ilaha illallah. Tenang gitu kan. Saya pernah belajar meditasi Bapak Ibu. Meditasi itu bukan berarti medit ya. Meditasi bukan. Lulus belajar jadi pelit gitu kan. Bukan. Belajar meditasi sama guru meditasi tingkat nasional. Pas guru belajar, apa sih yang diajarin? Ternyata yang diajarin dua. Yang pertama, belajar menghilangkan unek-unek. Caranya bagaimana? Caranya dengan teriak. Saya suruh melem ya. Pak, suruh melem coba. Pas merem. Lalu disuruh bayangin orang yang dibenci. Coba sekarang bayangin orang yang kamu benci.
Saya bayangin waktu itu zaman Pak Harto waktu itu. Saya sama Pak Harto gak benci. Saya susah nyari orang yang saya benci. Sama keluarga gak benci. Tetangga gak benci. Wah ini saya susah. Saya gagal mencari orang yang saya benci. Tapi orang-orang pada nemu. Ini dia nih. Akhirnya sekarang bayangkan orang yang ada benci. Lalu dia marahin dengan kata-kata A gitu kan. Akhirnya itu sekelas tuh. Dan lain sebagainya. Siapa yang saya benci gitu kan? Gak ada. Karena udah disingkirkan biasa dengan la ilaha illallah. Dah, ini latihan pertama begitu. Latihan kedua. Sekarang udah dikeluarin unek-uneknya. Katanya gitu kan? Udah dimarah-marahin tuh orang yang kita kesel gitu kan? Nah, sekarang yang kedua, tenangkan batin. Ambil nafas, buang, pejamkan mata. Terus biarkan diri kita mengalir. Kata dia gitu ya. Lama-lama udah selesai. Gimana Pak Bu? Iya tenteram Pak. Iya enak tenteram gitu kan. Saya daripada mikirin nafas gitu kan, saya bikin kopi aja gitu kan. Ya Allah, di dalam kolbu, Masya Allah. Bukan dibiarkan lagi, langsung straight to the point. Langsung ingat kepada Allah. Nah, daripada saya mendingan la ilaha illallah. Nah itu. Jadi rupanya meditasi itu intinya dua tadi ya. Pertama keluarin dulu tuh penyakit-penyakitnya, marahnya, unek-unek, kesel, ngedumel dan lain sebagainya keluarin. Kalau belum dikeluarin nggak bisa tuh tentram, katanya begitu. Keluarin dulu baru kita bisa tentram. Karena pada dasarnya manusia ini akan menuju Tuhan, kata dia gitu ya, kurang lebih begitulah. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, orang kalau berzikir, zikirnya terguncang ke dalam kolbu, zikirnya masuk ke dalam kolbu, ini ibarat kopi nih. Ini kopi apa nih? Kayaknya enak nih. Bisa dicoba nggak kira-kira? Silakan ini Bapak Ibu. Kalau malam ntar saya contoh ini. Ini kopi ya. Lalu ini kopi supaya saya bisa membersihkan gelas ini dari kopi, saya tuangkan terus air putih. Lama-lama campur, lama-lama keluar, lama-lama airnya tinggalan putih. Kan gitu kan? Nah itu. Maka begitu pula di dalam kolbu kita. Kalau kita tuangin terus dikir, kebencian lama-lama hilang nih, dengki lama-lama hilang, marah lama-lama hilang, kesel hilang, semua hilang, yang ada tinggal air bersih. Nah itulah orang yang berzikir terguncang ke dalam kolbu. Kalau zikirnya nggak masuk ke dalam kolbu, kalau airnya nggak masuk ke dalam gelas, mana bisa dia membersihkan gelas? Ustaz, saya udah zikir banyak tapi kok masih kesel juga, kok masih marah juga, kok masih dengki juga. Cek zikirnya masuk apa enggak. Meskipun satu drum, satu tangki air, kalau nggak masuk ke dalam gelas, dia nggak akan bisa membersihkan gelas. Nah itu, jadi kuncinya masuk apa enggak, masalahnya di situ tuh. Nah itulah kenapa kita zikirnya kita gunjangkan ke dalam kolbu, la ilaha illallah. Itu biar masuk. Nah itu. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, maka kolbu kita berisi siraman spiritual, isinya nur dzikir, penyakit-penyakit kolbu sedikit demi sedikit keluar dari kolbu kita. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ditusuk nih, pas ditusuk, lalu udah ditusuknya sekali nih. Lalu ternyata kita makin dalamin lagi tusukan itu, tambahin lagi, gitu kan? Ini penyakit kira-kira sembuh atau makin parah? Makin parah, karena ditusuk-tusukin terus. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, pernah dimarahin orang nggak? Sering ya, pernah ya, dimarahin orang. Marahnya dia katakanlah sekali. Dia marahnya sekali, kita ulang-ulang terus. Nah itulah, ditusuk lagi, lalu curhat kepada orang lain. Kalau curhat kepada orang lain sebenarnya makin memperjelas luka itu sebenarnya. Dikorek lagi. Penelitian membuktikan ketika orang itu bercerita tentang sakit hatinya, itu sebenarnya dia memperjelas sakit hatinya, mendouble sakit hatinya, itu begitu.
Akhirnya dimarahin sekali, dia marah-marahin terus. Ada orang dipanggil sama bosnya. Ketika dipanggil sama bosnya 2 orang. Orang pertama dipanggil, sini, orang kedua ikut sini. Bosnya marah-marah gebrak meja. Kalian gak berguna, gebrak meja gitu kan. Mejanya gak rusak. Lalu keluar kalian dari sini. Keluar 2 itu. Lalu orang pertama dalam hatinya berkata, biasa dah, bos kalau rugi miliaran kita yang disamain gitu ya. Ya kita mau nggak biarin aja, dia cuma nyari kambing hitam doang gitu kan. Orang yang kedua berkata, ya Allah, saya kerja puluhan tahun di sini dibilang gak berguna gitu kan. Keluar kamu dari sini. Dia kembali ke komputernya. Dia ulang-ulang tuh marahnya. Keluar kamu gak berguna, keluar kamu dari sini. Ya Allah, sambil memakan dia ulangi lagi marahnya. Kamu gak berguna, keluar kamu dari sini. Makan jadi kagak enak, kerja jadi susah fokus. Kenapa? Dia ulang-ulang lagi marahnya. Bosnya zalim sekali, dia zalim kepada dirinya berapa kali? Terus-terusan. Itulah yang disebut zalim kepada diri sendiri. Itu mau makan dia menzalimi diri, mau kerja dia menzalimi diri, naik mobil dia ingin keluar kamu gak berguna, keluar kamu dari sini. Naik mobil dia ngomong ada titik, ya Allah gitu kan. Ya Allah. Lalu sampai rumah ketemu istri, apa kabar Pak gitu, dia meremut aja gitu ya. Dia terus terngiang-ngiang, keluar kamu dari sini, kamu gak berguna. Mandi, keluar kamu dari sini, kamu gak berguna. Sholat, keluar kamu dari sini gitu kan. Kamu gak berguna. Dia mau tidur, keluar kamu. Akhirnya betul-betul dia keluar. Nah itu namanya zalim terhadap diri sendiri. Karena apa? Gak memaafkan. Nah, daripada begitu mendingan kita la ilaha illallah, tentram batin kita, lalu kita husnudzon. Nah itu. Nah jadi akhirnya orang itu betul-betul berhenti, lalu kesehatannya terganggu dan lain sebagainya. Kenapa? Karena nggak bisa memaafkan. Ada buku dari Frederick Luskin, judulnya Forgive for Good, maafkanlah untuk kebaikan. Nah, jadi itu ya. Jadi kalau kita nggak memaafkan, sebenarnya kita menzalimi diri kita sendiri. Kalau kita nggak memaafkan orang lain, menzalimi diri sendiri, kita yang paling rugi. Nah itu ya. Jadi maka di dalam Al-Quran maafkanlah gitu ya. Banyak justru diksi-diksi maafkanlah, bukan minta maaf lah, maafkanlah. Karena apa? Kalau nggak ente maafin, ente yang rugi sendiri gitu. Maafin. Maka di dalam takbir tadi dibacakan kudu asih ke jalma anu nikah nyewa kamane, harus menyayangi orang yang membenci kepada kita. Dengan menyayangi ada orang marahin kita kasih hadiah gitu ya. Suatu saat di zaman Imam Hasan Basri, ada yang lagi jelek-jelekin Imam Hasan Basri. Tahu itu Imam Hasan Basri itu kelihatannya orang ulama. Masa kemarin begitu kan? Wah, mulai lagi asik-asik, totonya ada tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Ini saya Hasan Basri. Wah, lagi kita omongin dia nongol gitu kan. Wah, pas buka, oh ya ada apa wahai Hasan Basri? Enggak, aku datang ke sini mau ngasih hadiah. Hadiah apa? Ini buah-buahan. Oh, emang tumbenan ada apa? Iya, saya ini mau ngasih hadiah. Gak seberapa sebenarnya dibandingkan dengan pahala yang barusan kamu kirim ke saya. Apa? Kamu barusan ngomongin saya, alhamdulillah. Itu sama dengan kirim pahala ke saya. Oh, gitu ya. Ya Allah, itu namanya kudu asih kajalma anu nikah mewah kamane, harus menyayangi orang yang benci kepadamu. Maka orang, kalau Bapak Ibu nih, untuk menghilangkan kedengkian ya Bu, Bapak ya, kalau kita dengki sama orang, cara menghilangkan kedengkian kasih hadiah. Saya dengki yang Haji Ferry gitu kan. Bagaimana cara supaya saya nggak dengki lagi sama Haji Ferry? Cari yang disenengin sama Haji Ferry, cari barang yang menurut kita berharga, kasih Haji Ferry. Nanti kedengkian itu ikut tersalurkan, hilang maksudnya, seiring dengan kita kasih hadiah itu. Nah itu, ketika kita menyayangi orang lain, itu kedengkian itu hilang tuh. Jadi kalau kita masih ada orang yang kita dengki, ini gue empet banget sama dia gitu kan,
Empat bahasa mana tuh? Empat kan jadi empat gitu ya. Empat banget sama dia gitu ya. Kalau udah begitu, apakah pada tetangga, apakah sesama saudara gitu kan? Biasanya yang namanya dengki itu ada kesamaan lah. Sama-sama tetangga, sama-sama karyawan, sama-sama saudara, sama-sama ustadz, sama-sama kiai gitu kan? Oh, itu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, kita lanjut aja ya. Jadi intinya kalau kita spiritualitasnya bagus, zikirnya terhunjam ke dalam kalbu, itu insya Allah lebih sehat gitu. Ngapain kita miara penyakit gitu kan? Penyakit kok dibiarkan gitu. Kita lanjutin lagi. Bahkan ini meningkatkan performa. Kenapa? Karena kalbunya tentram gitu. Kalbunya tenang. Kenapa tenang? Karena zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dengan zikir kepada Allah kalbu itu tentram. Gak usah performa yang jauh-jauh. Ini seniman pelukis, kalau hatinya belum tenang, susah dia melukis. Nah itu ya. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak penelitian-penelitian bahwa spiritualitas itu meningkatkan produktivitas dan performance. Jurnalnya banyak lah ya, penelitian-penelitian. Nah jadi kalau orang tenang, tentram, solusi ada aja itu. Yang menurut orang-orang gak ada solusi, ada dia, bagi dia ada itu. Pokoknya tenang aja dulu gitu kan. Nah itu ada 3 orang disuruh nyari arloji. Kata bapaknya, coba Tom, anak pertama, bukan ini, ini ada Tom ya. Bahasa Betawanya, sini, coba cari arloji. Nanti kalau kamu ketemu, ini aku kasih emas sekian. Wah banyak ya. Wah udah langsung nyari. Wah gak ketemu. Anak kedua, kamu nyari. Kata dia, anak pertama aja yang teliti kagak ketemu, apalagi saya. Udahlah percuma lah, kayaknya cuma dikerjain doang. Ya udah dah, anak 3 dah. Nyari gimana ya caranya? Udahlah, dia tenangkan dulu. Mungkin dia pikir kopi gitu kan, dia tenang. Itu soalnya arlojinya disuruh nyari di tumpukan jerami gitu kan. Wah nyarinya gimana nih? Akhirnya dia diam tenang. Pas tenang nih, kedengeran tik tik tik, oh sebelah situ gitu kan. Akhirnya digali, nah ini nih arloji, oh kamu yang dapat hadiah. Tuh tenang tuh, orang kalau tenang tuh efektif, kalau tenang tuh ketemu solusi gitu ya. Kalau tenang ada aja jalan keluar gitu. Nah itu, jadi tenang itu penting, tentram itu penting. Maka tentram itu adalah akar dari seluruh sifat positif, akar dari seluruh sifat baik. Orang kalau mau pandai bersyukur, diawali tenang dulu. Orang kalau mau husnudzon, awalnya tenang dulu. Orang kalau mau sabar, awalnya tenang dulu. Orang bisa ngambil hikmah kalau tenang dulu, gitu ya. Jadi jangan remehkan tenang, jangan remehkan ketentraman, karena dia adalah esensi, dia adalah essence, dia adalah inti, dia adalah prasyarat dari seluruh karakter-karakter positif. Nah itu, ini ada bukunya namanya dari Robert Fraser. Robert Fraser itu Bapak Ibu, saya mau cerita dulu tentang Robert Fraser ya. Ini Robert Fraser dulu memang seorang dosen. Ketika di Amerika beliau sedang ngajar, lalu lagi di pintu di kantornya dia lagi nelpon. Zaman baheula ya, lagi nelpon, pintunya terbuka tuh, pintu kantornya. Masuk, lalu lewatlah dosen tamu dari Turki, Syekh Mudzaffir. Ketika lewat, Syekh Mudzaffir ngelihat ke dalam kantor, menatap Robert Fraser. Robert Fraser lagi nelpon, natap Syekh Syekh Mudzaffir. Bertemulah pandangan di antara mereka. Setelah bertemu, pelanga-pelongo Robert Fraser. Kok hatinya jadi pengen ngikutin dia tuh. Lalu ikutlah kuliahnya Syekh Mudzaffir. Ketika ikut kuliahnya tertariklah Robert Fraser itu. Lalu ikut kuliah lagi, tertarik. Lama-lama pulang ke Turki, dia ikut ke Turki, dia sering ke Turki, lama-lama dia masuk Islam. Dan akhirnya dia ikut thariqahnya Syekh Mudzaffir.
terus sungguh-sungguh riyadhah dan lain sebagainya, zikir kuat, ibadah, akhirnya beliau menjadi mursyid. Namanya Syekh Rohib Al-Jarrahi. Itu Robert jadi Rohib begitu ya. Lalu beliau ini selain ahli sufi, beliau adalah ahli psikologi. Beliau berkata psikologi barat itu setiap orang dapat melakukan segalanya sendiri tanpa bantuan aspek lainnya. Jadi yang mengubah adalah kita, gitu ya, bukan Allah, bukan. Tapi dalam psikologi Islam manusia tidak dapat melakukan segalanya sendiri, segalanya atas bantuan yang Maha Esa, maksudnya Allah. Dan kita, tugas kita adalah berusaha sebaik mungkin. Suatu saat dia datang ke Indonesia memberikan kuliah kepada dosen-dosen psikologi di UI. Saya dikabari, ini ada Robert Fraser, mau datang nggak? Oh iya, kita datang dah, gitu kan? Kita datang ke sana, lalu kita ikut kuliahnya profesor-profesor psikologi pada banyak bertanya kepada beliau. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, beliau juga menyampaikan tentang terapi psikologi dengan cara tasawuf. Luar biasa ya. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, saya nggak lama-lama di Robert Fraser. Yang terakhir saya ingin menyampaikan di dalam pendidikan spiritualitas, kalau kita tahu tadi bahwa spiritualitas itu begitu penting, tasawuf itu begitu penting. Dengan tasawuf meningkat kesehatan, meningkat kebahagiaan, meningkat kekhusyuan, lalu meningkat kesolehan. Satu lagi meningkat apa tuh? Yang pertama, ya pokoknya begitu dah ya. Performa gitu ya. Nah, lalu bagaimana supaya pendidikan spiritual itu bagus? Ada beberapa elemen yang perlu terpenuhi. Yang pertama dari sisi pendidiknya. Nah, yang kedua dari sisi peserta didik. Lalu yang ketiga perlu ada kurikulumnya. Jadi pendidikan gak asal-asalan. Beda antara hasil didikan dengan hasil dadakan. Gitu ya. Hasil didikan ini bagus. Maka dalam spiritualitas, kalau kita tahu spiritualitas itu penting, maka elemen pendidikannya perlu dipenuhi gitu. Kalau enggak ya asal-asalan, lama salah-salah terus, gagal maning ribian geson. Jadi gitu ya. Lalu perlu ada metode yang efektif itu. Jadi jangan asal belajar tapi nggak pakai metode, ini juga bakal lama. Lalu ada lingkungan yang mendukung, supportive community gitu ya. Lalu ada toolsnya, alat bantunya. Dalam pendidikan spiritual itu pendidiknya itulah yang disebut dengan mursyid. Jadi man la syaikha lahu fa syaikhuhu syaitan. Siapa yang tidak ada syekh, tidak ada guru di dalam mempelajari spiritualitas, maka gurunya adalah setan gitu ya. Diseset keluar ketan. Itu ya. Itu lemper itu mah ya. Ya Allah. Saudaranya bakwan gitu ya. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihatlah yang pada sesat-sesat, nabi-nabi palsu dan lain sebagainya. Mereka dalam spiritualitasnya tapi mereka tidak punya mursyid. Nah, maka kita beruntung bahwa kita di dalam mengalami pendidikan spiritual, kita di bawah bimbingan mursyid. Masya Allah, alhamdulillah. Yang kedua peserta didiknya ya kita inilah murid. Murid kalau di Indonesia itu levelnya bawah. SD itu murid. Kalau SMP SMA siswa. Kalau kuliah mahasiswa gitu ya. Ya Allah itu. Kalau di Arab lain lagi. Kalau SD tilmi itu. Kalau SMP SMA talib gitu ya. Tapi kalau murid itu udah orang yang menempuh jalur spiritual tuh. Ada murid, ada murad, gitu ya. Nah, murad itu adalah mursyid bahasa lainnya. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, udah profesor, udah doktor, lalu dia ingin mendalami spiritual, udah umur 50 tahun ingin mendalami spiritual, itulah murid. Nah, gitu ya. Kalau di Indonesia kebolak. Murid itu SD gitu kan. Nah, lalu berikutnya ini ada kurikulumnya. Kurikulum pendidikan spiritual itulah ada amalia, ada ilmiah. Ilmiah aja mau belajar tasawuf, mau sampai profesor doktor tapi nggak ngamalin,
ini kita cuma pengetahuan aja. Ma'rifatnya ma'rifat ilmi, belum ma'rifat zauqi. Zauqi itu ma'rifat rasa. Ibadahnya masih ilmi, bukan zauqi. Emang beda antara ilmi dengan zauqi? Beda. Suatu saat Ibnu Taimiyah dengan Ibnu Athaillah As-Sukandari diskusi panjang. Setelah selesai ditanya, wahai Ibnu Taimiyah, apa kesimpulan Anda dengan diskusi panjang dengan Syekh Ibnu Athaillah? Apa kata Ibnu Taimiyah? Apa yang dia rasakan, saya tahu. Nah, gitu ya. Ibnu Athaillah ditanya, kalau Anda Ibnu Athaillah gimana? Apa yang dia tahu, saya rasakan. Nah, itu. Ada orang tahu cabai rawit. Cabai rawit pedes. Satu bakwan cabai rawit maksimal 3, gitu kan? Cabai rawit 3. Lalu dia mendapatkan pengetahuan bahwa ada cabai oren. Cabai oren ini katanya, gitu kan? Menurut penelitian laboratorium, ini tingkat pedasnya 10 kali lipat dari cabai rawit, gitu kan? Dia, wah cabai rawit begini, berarti cabai oren begini. Wah nih mungkin pedasnya begini, levelnya begini dan lain sebagainya. Itu pedas, dia tahu cabai oren, tapi dia belum merasakan cabai oren, gitu kan? Tapi ada ibu-ibu makan cabai oren, nah dia udah merasakan tuh. Beda gak antara tahu Allah itu maha dekat dengan merasa dekat dengan Allah? Beda gak kira-kira? Tahu Allah maha melihat dengan merasa dilihat oleh Allah. Nah, beda ya. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, itulah kalau ilmu tanpa amal. Tahu iya tahu, tapi gak merasa. Nah, itu. Maka di dalam tasawuf ini kita dilatih untuk merasa. Bukan merasa tahu, tapi tahu merasa. Nah, itu. Nah, itu namanya ada amaliyahnya. Maka zikirnya terus kita punya sampai kita rasakan kenikmatan zikir itu. Kalau 165 ternyata masih kurang, tambahin lagi, lalu tawajuhnya, zikir hobinya, ya Allah, nikmat rasanya. Nah, gitu ya. Jadi sholat bukan hanya tahu bahwa isi kandungan sholat ini, manfaat kesehatan sholat ini, bukan hanya tahu, tapi dia merasakan kenikmatan sholat. Nah, sampai rasa. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, itu kurikulumnya ada amaliyahnya, ada ilmiahnya. Ilmiahnya kalau di Tekian Center ada kursus tasawuf, lalu ada upgrading, gitu kan? Ada khidmat ilmiah, ini ilmiah nih. Tetapi amaliyahnya tadi kita ngamalin tadi zikir berjamaah, la ilaha illallah. Nah, itu amaliyah. Jadi kalau ilmiah aja, ya tahunya ujung-ujungnya tahu, gitu. Maka ini gak cukup di dalam tasawuf. Lalu berikutnya ada metode yang sudah teruji. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, waktu saya presentasi di Telkom itu tentang training spiritualitas Pendidik peserta didik kurikulum metode lingkungan TUL. Itu ujiannya berlapis-lapis, dites, diuji oleh para pimpinan Telkom itu, oleh pakar-pakar SDM-nya Telkom di situ diuji. Alhamdulillah dengan izin Allah, berkah guru, lulus gitu kan. Nah, lulus akhirnya kami memberikan training. Sekali training, 2 kali training, lalu ada evaluasi. Ternyata trainingnya tingkat kepuasannya tertinggi gitu. Lalu akhirnya mereka evaluasi, mereka tanya, ini kenapa training ini pakai Toriko gitu kan? Oke, saya mau tanya, trainingnya berapa hari? 3 hari. Saya mau tanya, pengen yang merasakan spiritualitas dalam waktu cepat atau lama baru berasa? Cepat, oke. Saya tanya lagi, pengen metodenya yang berasal dari Islam apa nggak jelas? Islam, oke. Saya tanya lagi, pengen metodenya yang belum tentu teruji apa sudah teruji ratusan tahun? Teruji, oke. Pengen yang metodenya yang nggak ada sanadnya apa yang ada sanadnya? Ada sanadnya. Sampai ke Rasulullah? Iya, sampai ke Rasulullah. Itu namanya Toriko, gitu kan? Kalau mau yang lama silakan, banyak. Zikir yang gak terasa banyak, gitu kan? Tapi kalau kita dikasih waktu 3 hari, peserta harus merasakan spiritualitas, dan itu sudah teruji ratusan tahun, dan sudah ada sanadnya sampai Rasulullah, ya Toriko.
Kalau nggak begini saya nggak bisa kasih nih. Nggak bisa kami memberikan 3 hari kok bisa merasakan spiritualitas, kami nggak bisa. Maka kalau pengen cepat, pengen teruji, pengen mendapatkan ada silsilahnya, pengen yang sudah terbukti, ya toriko gitu. Kalau enggak, kami nggak bisa begitu. Gimana? Terserah. Ini tingkat kepuasannya sudah sangat tinggi. Oke, lanjutin deh training spiritualitas dengan toriko sampai 75 kata. Alhamdulillah. Nah itulah Bapak Ibu. Nah, jadi ada metode yang sudah teruji ratusan tahun, metodenya sudah bersanad. Kalau sudah bersanad itu tingkat kebenarannya itu lebih tinggi. Orang bacaan Al-Quran, qiraahnya sudah bersanad belum? Kalau sudah bersanad berarti tingkat kebenarannya lebih tinggi, gitu kan? Sudah sanad apa? Riwayat Hafsin an Asim, Imam Asim dari riwayat Hafs dari Syatibiyah dengan Thariqah Syatibiyah. Orang kalau sudah punya sanad bacaan Al-Quran, tingkat kebenarannya biasanya lebih tinggi, itu begitu. Nah, karena sudah dicek 30 juz baca di depan guru, gurunya juga baca 30 juz di depan guru, sampai baca sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya bersanad. Nah itu. Maka kalau pengen metode yang efektif, metode teruji ratusan tahun, metodenya yang sudah bersanad, teruji sudah mencetak ribuan waliullah, bahkan metode ini sampai kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, maka itu ya Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Alhamdulillah. Nah metodenya udah nggak tanggung-tanggung dah, gitu ya. Metodenya metode yang dikembangkan atau direintroduksi oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Berikutnya adalah lingkungan. Lingkungan ini penting, itulah ikhwan. Jadi Bapak Ibu ada kebunnya tanduknya gedenya luar biasa. Kebunnya ini senior jago berantem. Lalu kebun ini berjalan sendirian di tengah gurun pasir. Lalu kebun ini pede. Ini macan-macan kira-kira nggak ada yang berani lawan dia, gitu kan? Lalu dia jalan sendirian. Kira-kira kebun ini kalau dikelilingin macan bakal selamat apa enggak? Enggak. Macan lebih pengalaman lagi, gitu ya. Apalagi macannya banyak, ya itulah orang yang mendalami spiritualitas tapi gak berjamaah. Itu gak ada majelisnya, gak ada yang bimbing, gak ada ikhwannya, sendirian aja. Bahaya. Bahaya. Yang gak berjamaah ini bahaya. Bahaya banget. Pakai banget lagi ya. Nah, kenapa? Dia menganggap diri udah kuat. Emang setan anak baru kemarin, gitu ya. Ya Allah, setannya ustad. Kalau ini yang manusianya ustad, setannya kiai, gitu. Yang manusianya S1, setannya S2. Tuh, ya Allah, jangan macam-macam dah. Maka Rasulullah bersabda, alaikum berjamaah, hendaklah kalian berjamaah, jamaah, begitu ya. Maka kenapa Ustaz Haji Ferry bikin jamaah di sini, menyerap, ayo kita berjamaah dalam meningkatkan spiritualitas. Jangan sendiri-sendiri, ayo kita berjamaah. Bikin lagi tempat di mana, ayo kita pada berjamaah. Nah itu bahaya kalau sendiri-sendiri, kita bakal diterkam. Jangankan kita, kiai, wali, wakil talqin gak berjamaah, itu bisa bahaya tuh, bisa bahaya. Maka tetap datang ke Suryalaya berjamaah, begitu kan? Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dengan berjamaah kita ada sinergi, ada apa namanya, menyatukan energi, begitu kan? Menyatukan energi. Jadi mudah-mudahan ada kolaborasi sehingga terjadi sinergi. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tentu di dalam mengalami pendidikan spiritualitas ini ada toolsnya, yaitu yang kita lakukan adalah jasad dan ruh. Zikirnya juga zikir yang lisan dan zikir qalbu. Nah itu ya, zikir jahri dan zikir kopi. Nah itu ada jasad, ada ruh. Bukan hanya jasadnya saja yang mengalami pendidikan spiritualitas, tapi melibatkan ruhnya juga. Hudurul qalbi, hadirnya qalbu. Nah, kalau 8 elemen pendidikan ini sudah terpenuhi, insya Allah pendidikannya ini jauh lebih efektif. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kalau kita sudah di bawah bimbingan mursyid,
lalu kita juga ada terus taat kita sebagai murid ya, taat terhadap amaliyahnya, terus kita menggali ilmu, kita diperintahkan belajar ilmu fikih ya belajar ilmu fikih gitu ya, jangan mentang-mentang udah tarekat nggak mau belajar ilmu fikih, nggak mau belajar baca Al-Quran gitu ya. Nah ini nggak boleh nih. Nah, itu ilmu semua itu penting. Nah itu ilmiah. Lalu amaliyahnya juga tidak kalah pentingnya. Lalu sudah ada metodenya metode yang sangat efektif. Kalau kata Pak Qadir apa namanya geksor gitu kan, colong girwil gitu kan, apa gek baru datang sor langsung ada kopi gitu kan. Nah itu jadi baru ditalkin udah langsung berasa itu, mau tadinya nggak sholat ditalkin langsung berasa langsung nangis. Itu yang terjadi pada Dakot preman dari Gunung Guci itu. Waktu talkin boro-boro wudhu, orang nggak pernah wudhu ke Suryalaya sambil bawa minuman di mobilnya, mabok karena ditipu dia. Nama Selamat, nama Pak Selamat ya, ada nama Selamat kan di sini? Iya Pak dapat. Saya tanya waktu itu Mas Selamat, kata Selamat, Pak, ente mau nggak ketemu dukun saya? Kata dia gitu kan? Kalau kamu ketemu dukun saya minum 2 kerat itu nggak mabuk. Kamu sekali pukul orang bisa jatuh. Lalu ada mobil kejebur jurang, kamu bisa tarik sendirian gitu. Di mana? Yuk ikut saya. Dia ajak sambil sama teman-temannya tuh satu mobil bawa minuman keras ke mobil ke Suryalaya. Sampai Suryalaya dia kaget, loh kok ada masjid? Mat, katanya dukun kok masjid? Itu masjid sebelah situ, rumah dukun sebelah situ. Rumah pengersabar di rumah dukun. Dan mati bertegal ya, guru di belakang dukun gitu kan? Iya, akhirnya ke rumah pengersabar, boro-boro duduk di situ ditangkin. Yang lain udah nunduk, udah nangis, dapat masih begini. Kumisnya baplang udah kayak dapat kocok gitu kan? Otot kawan balung besi gitu. Akhirnya disuruh nunduk oleh pengersabar, nunduk. Dapat nangis saat itu. Padahal dia nggak pernah kena air wudhu. Nangis dia saat itu. Ya Allah, dosa-dosa itu seperti terpampang. Nah lalu saya tanya, Mat, ente kok gimana? Begitu yakin Mat gitu ya? Ente yakin banget ente begitu? Iya, alhamdulillah kata dia. Begitu yakin ya. Jadi ini sebuah cara aja ya Bapak Ibu ya. Akhirnya pulang dari itu ke Tegal, diamalin tiap Selasa malam Rebo, diamalin dikir sampai dikir khataman bersama temannya 6 orang itu. Lalu ngamalin, lalu kata mereka pas ngadu kepada Selamat, itu saya nggak kuat itu ya latifnya kata dia. Sampai subuh saya nggak selesai kata dia gitu ya. Ente ngamalin apa? Ya ini yang kamu kasih buku begitu ya. Ternyata sholawat 100 dibaca 100 gitu ya. Ya Allah 500 dibaca 400, lupa saya ngomongnya gitu ya. Ini 3 kali aja bahkan berjamaah gitu. Ente main sendirian aja sih. Preman 6 orang itu khataman tiap Rabu. Ya Allah itu ya. Saya tanya kok udah ngajak orang berapa orang ke Suryalaya? Kurang lebih 400 lah. Masya Allah itu ya. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah pendidikan spiritual. Meskipun asalnya preman, tapi ada mursyid, ada kurikulum yang jelas, metodenya yang sudah teruji efektif, lalu bersama ikhwan dan ada mengamalkan secara jasmani maupun rohani, maka insya Allah pendidikan spiritual yang efektif. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah sehingga kita bisa istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.